Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tanah sengketa dijadikan tempat ibadah? Kenapa tanah sengketa itu diwakafkan orang? Kenapa orang mewakafkan tanah sengketa? Jadi begini, tahun 2020 COVID, lockdown bulan Maret, March, April, Mei, Jun, Julai, Agustus, 6 bulan 2020. Selama lockdown 6 bulan ini saya hanya online saja, tak keluar-keluar, online saja. Pada bulan 6, bulan Juni 2020 kami berkumpul Idul Fitri, kumpul, akhirnya membuat yayasan sama kawan-kawan. Lalu kemudian kita tak boleh buat tazkirah ramai-ramai sebab tak boleh berkumpul. Kalau begitu kita datang ke rumah-rumah orang, siapa yang mau mewakafkan tanah. Akhirnya dapatlah tanah wakaf 3 hektar di Idul Fitri. Dapat tanah wakaf 3 hektar Idul Fitri, kami buatlah tulisan besar, Salat Idul Adha, imam dan khatib Ustadz Abdul Somad nanti Idul Adha, di tanah dapat 3 hektar tadi. Lalu kemudian kami dipanggil oleh Pak Sekda Kota Pekanbaru. Mohon maaf Ustadz Somad, itu tanah yang Ustadz pasang itu tanah pemerintah. Jadi kami pun malam itu datang ke rumah beliau yang jadi sekda, Pak Jamil. Gimana ceritanya Pak Jamil? Tanah yang Ustadz pasang itu tanah sengketa. Tapi kami sudah dapat 3. Sebetulnya tanah itu 5. Sebetulnya tanah itu di belakang itu ada 5, itu 3, 8 semua. Dikasihkan ke Ustadz 3. Kalau nanti menang ini di pengadilan, Ustadz dapat 3, yang 5 ini nanti balik ke dia. Sebetulnya tanah itu 8, 3 ini dikasih ke Ustadz supaya yang 5 ini dia mau selamatkan. Ustadz sebetulnya hanya umpan saja. Paham kan? Nah, jadi dia bermasalah, sedang berkonflik dengan pemerintah. Pemerintah mengatakan tanah ini. Ketika kita tanya, kenapa Bapak wakafkan tanah bermasalah? Karena bermasalah, itulah maka saya wakafkan. Kalau tak bermasalah, kenapa saya wakafkan? Nah, jadi apa hukumnya tanah sengketa dijadikan tempat ibadah? Ya sebetulnya paham sendirilah, kejahatannya luar biasa. Jadi Ustadz, apalah saya lemah, saya pun digitukan orang. Ya. Maka sebelum membuat itu cek dulu di BPN, Badan Pertanahan Nasional, ada titik koordinat di situ, baru dicek suratnya macam mana, jangan sampai tumpang tindih. Kalau sudah bermasalah jangan buatkan masjid di situ, cari tanah yang bersih, yang sertifikat. Setelah dibuat, wakafkan tanahnya. Tanah masjid mesti tanah wakaf. Wakif yang berwakaf, nazir yang mengelola wakaf, akan aku wakafkan tanah ini untuk masjid lillahi ta'ala, aku terima. 4 rukun wakaf, yang berwakaf, yang menerima wakaf, tanah yang diwakafkan, ijab qabul, lengkap. Nanti kantor urusan agama mengeluarkan surat 1 lembar, namanya Akta Ikrar Wakaf. Akta Ikrar Wakaf ini dibawa ke Badan Pertanahan Nasional, berubahlah status tanah, tidak lagi nama orang, tapi sudah nama wakaf, tanah wakaf. Jangan sampai di depan masjid ada tertulis tanah ini dijual. Kenapa bisa terjadi? Pernah dulu, masih ingat berita tanah masjid dijual? Karena yang mewakafkan tanah itu atuknya.
atuk tidak mengurus surat, meninggal atuk naik ke anak, anak masih baik, cucu hantu. Kata dia, itu ayahku suratnya ada, aku ahli warisnya. Iya, tapi masjid itu milik Allah. Ambillah, kata dia. Kalian mau ambil masjid itu? Ambillah masjid itu, kata dia. Tanah kan punya aku. Nah, itu maka dalam masalah harta, masalah duit, masalah tanah tak boleh husnuzon, mesti suuzon. Jadi kalau ada orang mau bawa wakaf tanah, suuzon, mesti kasih sign, tanda tangan. Kalau tidak, nanti kita akan menyimpan konflik, menyimpan bom waktu yang sampai masanya dia akan meletup, akan merusakkan ajaran Islam. Makanya kalau ada orang mewakafkan, yang pertama kali panggil anak istri semua, akta ikrar wakaf, kantor urusan agama. Setelah itu baru bawa ke Badan Pertanahan Nasional. Apakah sholat sunnah yang kita kerjakan tetap bernilai dan diterima Allah apabila masih ada sholat wajib di masa lalu yang belum sepenuhnya diqadha? Misalnya tadi masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid, habis tahiyatul masjid qabliyah subuh, habis qabliyah subuh sembahyang subuh, tapi saya masih ada subuh yang belum saya qadha. Habis subuh terbit matahari, salat sunat isyraq, nanti kita pukul 6.30 salat sunat isyraq. Habis salat sunat isyraq, salat qadha subuh, usolli fardhus subhi raka'ataini qadha'an. Bukan berarti karena qadha belum lunas lalu tak pernah salat sunat. Kok kenapa aku tengok tak pernah sembahyang sunat? Aku masih banyak utang. Kan begitu, salat sunat tetap jalan. Kenapa orang merasa salat itu berat? Ya itu memang sudah kerja setan. Padahal salat itu bukan berat. Salat 2 rakaat itu 2 menit 7 napas. Nabi kalau jadi imam 7 napas. Hadisnya riwayat Muslim. Tapi kalau ada orang baca Fatihah 1 napas sah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah. Habis itu ayat 1 napas. Qul huwallahu ahad. Habis 1 rakaat. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salam sah. Mau nambah sunat lagi? Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis. Bukan banyak salat, tapi setan mengatakan banyak. Kenapa salat 2 menit, 3 menit, 5 menit berat? Kenapa scroll 5 jam? Jadi sebetulnya mindset, main otak, set setan, mindset baru sabar. Yang paling kenal tentang diri kita ini adalah kita sendiri. Saya tak kenal bapak, saya tak kenal tuan, saya tak kenal pakcik. Yang mengenali diri kita sendiri. Halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tak tahu dirinya. Saya Abdul Somad mengenal diri saya. Apa yang menyebabkan saya marah? Apa yang menyebabkan saya marah? Pertama, saya marah kalau lapar. Saya tak boleh lapar.
Jadi kalau lapar saya marah. Maka berarti makan tak boleh lambat. Maka saya kasih tahu istri saya, aku jangan sampai lambat makan. Maka saya kasih tahu istri saya, aku jangan sampai lambat makan. Kalau lambat aku mengamuk. Yang kedua, saya tidak mau kalau udah saya kasih tugas buat. Maka di awal tuh, saya dulu waktu masih mengajar di kampus university, pertemuan pertama kita ada 16 kali berjumpa. Yang pertama nih saya jelaskan, nanti saya bagi-bagi, kalian tulis. Kalau saya sudah datang, kalian mesti duduk datang. Makalah, paper mesti siap, presentasi. Kemudian datang malaikat maut, kemudian datang. Kalau tak siap, jangan datang. Karena saya orangnya pemarah. Kalau tak siap, saya tak suka dibohongi, didustai. Kalau tak siap, tak usah datang. Jadi dari awal tuh kita udah bagi tahu. Yang kedua, saya tak tahan mendengar suara budak kecil menjerit-jerit. Maka saya kasih tahu, kenapa anak ini menjerit? Biasanya dia menjerit satu sama macam ayahnya. Yang kedua, ready. Sebab budak tak nak menunggu. Kalau dia menangis, kasih. Jangan menunggu beli ayam ke sana. Senang budak ayam fried chicken. Bukan susah. Ambil ayam, potong-potong, masukkan ke dalam bejana. Selepas itu ambil bawang putih, bawang merah, giling halus, kasih cili kita. Supaya kita tidak mengamuk tak tentu arah. Itu namanya mengamuk tak tentu arah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Berarti perlu diruqyah. Bagaimana mengurangkan perasaan cepat marah? Kenali diri kita, kenapa kita marah? Apa yang membuat kita marah? Tadi masalah makan, udah. Masalah suara budak kecil, udah. Masalah saya marahnya kalau menengok kereta kawan lebih elok. Itu tak ada buat. Itu bukan pemarah, itu busuk hati. Kenali diri baik-baik. Kalau masalah sebabnya adalah penyakit zahir, makan ubat. Kalau masalahnya adalah penyakit batin, zikir, ruqyah, amalan-amalan. Islam tidak menghilangkan marah. Bukan berarti selepas kita Islam mengaji lalu tak marah. Tuan Haji, tadi nampak saya anak gadis kamu dibawa orang. Ikhlaskan. Tak marah berarti dia tidak ada rasa persaudaraan. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi. Kalau kita marah itu rasa datang waktu kita sedang berdiri, sedang tegak, datang dia duduk. Terasa tuh marah itu datang, terasa dia udah mau nak mengamuk, duduk. Kalau sedang duduk tuh terasa nak marah, baring. Terasa dia udah mulai naik marah, ambil air wuduk, segera wuduk. Udah wuduk tak juga, mandi pakai air sejuk, memadamkan marah. Coba kenali diri dan laksanakan ini, insya Allah. Rabu depan kita cek masih marah atau tidak. Tolong doakan saya dan istri. Di akhir majelis nanti kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pendapat Ustadz tentang mu'alim Gubernur Aceh? Saya jumpa beliau di Banda Aceh, di masjid Haji Kecik Lemik. Kemudian berjumpa di Subulus Salam, kota Subulus Salam. Orangnya tak banyak, tidak banyak bercakap, tidak model. Ada orang yang ini pandai, TO, tukang olah. Dia enggak, dia orangnya diam. Apa kabar Ustaz? Sangat takzim, sangat hormat. Dari gaya duduknya, dari cara dia sangat takzim. Orangnya
Nahnu nahkumu bil zawahir, kita hanya menengok zahir. Wallahu yatawallas sarair, batinnya Allah yang tahu. Tapi secara zahir dia bukan orang yang pandai mengolah cakap begitu enggak. Orangnya diam, cakap seperlunya saja. Dan saya yakin bahwa beliau menangis memang sedih dengan masyarakat Aceh. Mudah-mudahan kita bisa mensupport. Yayasan Tabung Wakaf Umat sudah menyalurkan bantuan ke Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Insya Allah tanggal 25, 26, 27 Desember saya akan berangkat ke Aceh. Insya Allah. Panjang umur, sehat badan. 6.30 salat sunat isyraq. Sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah dalam Islam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkanlah rasa takut dalam hati kami, sehingga dengan rasa takut itu kami terhalang untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat ke dalam hati kami, dengan taat itu kami mendekatkan diri kepada surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan rasa yakin itu terasa ringan segala ujian-ujian dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Berikanlah pendengaran, penglihatan, tenaga, hati dan pikiran supaya kami dapat beramal beribadah dengan ibadah yang benar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima segala amal kebaikan kami, wa tub alaina, terima taubat kami. Allahumma ja'alna minal mutahabbin. Jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Kama jama'atana fi hadzal makanil mubarak, sebagaimana Engkau kumpulkan kami di tempat penuh dengan keberkahan. Fajma'na ma'al habibil mustafa, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Kita salat sunat isyraq masing-masing. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillah ta'ala.